Oke, sorry teman-teman ya. Oke, udah rekam nih. Thank you. Udah rekam belum nih? Oke, udah rekam. Oke, jadi ya, teman-teman, di FIN 888, Anda mesti paham ya, nomor satu, yang paling penting, bukan hasil trading, tapi keamanan dana nasabah, uang Anda. Kita make sure uang kita aman. Jangan kena scam. Karena saya pribadi udah capek ya, ikut scam, udah kena scam ya, udah capek, nggak mau lagi. Nggak enak dong, kita ajak teman, uangnya hilang. Ya kan, karena mereka bisa ngomong ke kita kan. Padahal kita juga nggak tahu akan scam, kita juga kena. Sehingga pertemanan jadi longgar. Jadi saya make sure bahwa di FIN 8 kita terhindar dari scam. Itu sebabnya fokus utama kita adalah apa? Adalah keamanan dana nasabah. Itu fokus kita yang utama itu. Nah, yang kedua, barulah kita punya hasil. Wait, ini kenapa? Wait, tunggu bentar. Ini saya punya screen kok. Mana fotonya? Nggak menghilang, sorry. Wait, sorry sebentar ya. Tadi saya screen-nya putus. Oke, udah kembali. Jadi ya, ingat kita fokus pada keamanan dana dan hasil nomor 2. Nah, walaupun nomor 2, hasilnya masih lumayan lah. Ya, kita target sebulan dapatlah 6 sampai 10%. Ya, setiap bulan. Itu target kita. Dan so far, ya kita masih happy. Nih, hasilnya nih. Anda bisa lihat. Sejak 2019. Ini ya. Kita mulai Oktober kan? Itu 3 bulan begitu. Kemudian masuk ke 2020. Kalau Anda lihat ya, rata-rata, ini gross ya, belum bagi hasil. Rata-rata dapatlah 10%. Ya, lu potong bagi hasil, ya 8% dapatlah. Ini 20. Nah, 21 sekarang, ini hasilnya. Jadi kita lihat ya kita masih happy lah. Minimal masih lebih enak ya daripada kita usaha saat ini. Ya, saya bersyukur selama pandemi ini, ya itu FIN itu membantu banyak teman, termasuk saya juga diberkati. Ya, itu FIN. Next one, Pak. Tahu dari mana transaksi ini real ke LP? Nah, saya coba tanya ke Sam. Sam, apa buktinya itu broker kirim order ke pasar? Nah, Sam bilang, kalau betul itu broker ya, betul dia STP ke pasar ke LP, dia mesti punya bridge. Contoh, teman-teman, ini gambarnya bridge-nya nih. Anda lihat kan? Same trade, bridge platform to LP. Dia bilang, kalau LP, kalau broker betul STP, maka ada ini. Anda bisa lihat MT4-nya. Ini saya putar videonya ya. Anda lihat nih. Jadi ya untuk transaksi ya. Waktu itu ya kan masih copy trading tuh. Itu masih MT4, itu kelihatan semua itu. Jadi Anda punya MT4, kelihatan tuh. Nah, itulah bukti. Transaksi kita dilempar ke pasar. Jadi kalau tuh menang, ya kita withdraw, ya kita tahu itu uang dari pasar. Itu uang ya, bukan money game ya. Yang dapat dari uang masuk ya. Ini bukti konkret tuh, ya yaitu bridge. Lalu mengenai keamanan dana nasabah. Dana investor itu ada di custodian. Custodian terpisah dari same trade. Jadi tugas custodian ada 3. Pertama, dia menjaga uang ini, uang member, uang nasabah, hanya dipakai untuk trading. Sam ya, nggak bisa, custodian minta 1 juta, aku mau beli Lamborghini. Nggak bisa. Dia jaga itu, pertama. Yang kedua, kalau kita withdraw, uang keluar dong. Ini kedua. Yang ketiga, yang kita nggak harap kejadian. Apa itu? Same trade scam. Sam-nya tutup, hilang, disappear. Maka tugas custodian akan mencari kita, yaitu mengembalikan dana di MT4. Itu tugas dia.
Nah, 3 tugas ini tertuang di legal document. Saya kasih kita lihat nih. Ini legal dibantu desain oleh lawyer Singapura, Lian Lee. Ini cara kerjanya. Contoh nih, katakan saya seorang tua, punya 3 anak, dan kita punya kehui lah, punya harta. Supaya anak nggak ribut, ya soal harta gono gini, saya ketemu lawyer. Saya ngomong ke lawyer, kalau saya ada apa-apa, nah saya punya aset, baginya begini loh, ke 3 anak ini. Anak ini nggak tahu, saya ngomong gitu. Ya sudah, satu hari, ya saya kembali ke rumah bapak, maka lawyer akan ketemu 3 anak saya. Lalu kasih tahu, ini loh, papa maunya gini, dan semua dibagi. Oh, clear. Itu saya menarik. Jujur ya, saya tuh kaget. Saya belum pernah dikasih lihat dokumen begini. Karena semua broker pasti ngomong kan, dana di custodian. Pasti. Tapi belum pernah kasih lihat legal ini. Saya bilang, saya kasih lihat, karena kan kita teman. Kalau orang luar, saya nggak mau kasih lagi. Oke ya, terima kasih ya. Dia kasih Anda lihat tuh. Itu dia legal document. Jadi ya, custodian adalah Anda punya plan B. Jika sampai centered scam, custodian akan kerja untuk mengembalikan dana kita. Kemudian, misalnya custodian juga gagal. Ya, anggap gagal deh. Berarti kita bisa klaim asuransi. Kemana? Ke Financial Commission. Ingat ya, satu orang di cover ya, maksimum 20.000 euro. Ingat, satu orang maksimum 20.000 euro tuh. Dan semua premi asuransi yang balik siapa? Centered. Yang balik dia semua tuh. Anda lihat ya, sejak mereka berdiri, mereka sudah urus hampir 4.000 klaim. Dan mereka sudah membayar uang segini. Ya lumayan lah, proses kita 7 hari. Oke, ini uang kecil nih. Kemudian, bagi Anda yang masuk 100.000 sampai 3 juta, Anda di-cover oleh Falcon Insurance. Jadi ada 2 ya. Yang nilai kecil, 20.000 euro oleh Vinacom. Yang nilai besar, 100.000 ke atas, oleh Falcon. Jadi kita masih punya plan C itu aja. Ini bagusnya buat kita. Tapi gitu teman-teman ya, jangan karena ada asuransi, Anda jor-joran masuk. Nggak boleh. Saya pribadi nggak setuju. Kasih contoh. Katakan saya punya asuransi kesehatan. Oke? Kemudian, saya makan, minum sembarangan. Mau makan jeroan, pokoknya hajar deh. Toh kau sakit, ada asuransi. Ya menurut saya kan itu nggak benar lah. Kalau saya pribadi ya, tetap jaga makan. Udah jam makan, sudah olahraga. Masih sakit. Ya, untuk ada asuransi. Bisa paham ya? Jadi jangan karena ada asuransi, ada jojoran nggak boleh ya. Peraturan saya simpel. Investasi, saya pribadi ya, maksimum 20%. Jadi kalau uang saya di bank, ada 1 miliar. Saya masukin 2 juta. Sisanya ke tempat lain. Saya nggak mau ya, semua didorong ke FIN. Kenapa? Kan ada asuransi. Sorry, saya nggak mau pribadi. Kenapa? Asuransi, kita belum tahu gimana cara prosedurnya dulu ya. I have no idea. Maka saya pribadi pilih itu. Tapi tetap, kalau nanti ada apa-apa, kita akan usaha klaim. Kalau dapat, ya syukur itu aja. Ya saya pribadi itu ya. Jadi please ya, jangan jojoran, karena katanya ada asuransi. Nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Anda punya asuransi kesehatan, lalu makan, minum, seenaknya aja. Dengan kata tadi, oh, kau sakit, ada asuransi. Ya kan nggak benar juga. Oke, next one. Nah, ini saya suka nih. Teman-teman ya, saat ini di Indonesia, copy trade itu mungkin ada 20. Anda tinggal pilih betul ya. Tapi feeling saya, ini feeling saya, mungkin dari semua copy trade yang Anda withdraw tanpa kuota, rasanya lu ya, itu fee yang paling cepat, rasanya. Anda mau coba ya betul ya? Anda pernah nggak coba?
waktu WD dibuka, Anda WD ya tengah malam tuh, hari Minggu jam 12. Kalau Anda punya WD ke Binance, atau crypto, biasanya hanya berapa menit uang udah masuk tuh. Ini saya suka. Di sini ya, kita bisa WD USDT tanpa kuota. Ya, jika Anda punya downline, ya, ambil aja Devincom kan. Dan WD cepat kan kalau udah dibuka itu. Ini saya suka ini. Yang tempat lain nggak gitu cepat. Kan ada dong yang udah lebih lama dari kita. Mereka lebih pengalaman. Mereka makin besar, WD makin lama kan. Di Fin nggak begitu kan? Di Fin kita makin besar, kita usahakan WD makin cepat. Dan ini bikin kita happy semua. Nah, sekarang saya mau bahas nih. Apa tanda-tanda fiktif? Atau ini potensi scam? Ingat saya bilang, ini tanda-tanda. Oke, jadi ini pengalaman nih. Yang pertama, saya pernah dikirimin, tapi ini bagus tuh Pak. Lihat Pak. Dia hampir setahun Pak. Setiap hari Pak. Hampir nggak pernah loss. Dan begini ya, di Forex, 1 minggu itu 5 hari. Monday to Friday. Berarti 1 tahun, 2 hari. Aku sudah kasih tabelnya Pak. Pokoknya Senin, Selasa, Rabu. Setiap hari. Selama setahun, hanya loss sehari. Kalau Anda percaya, you must be joking. Teman-teman saya ini trader. Kita belajar macam-macam. It is impossible. Let me tell you. Impossible. Selama 200 hari, 200 day, Anda loss cuma 1 hari. Not possible. Kecuali Anda dewa. Kecuali Anda hoki banget. Atau Anda pembohong itu aja. Nah, saya bilang, itu pembohong. Jadi tolong hati-hati ya. Yang kedua, Anda mau masuk platform, tapi mereka bilang, waktu withdraw ada kuotanya. Saya segini. Saya pribadi, udah, terima kasih ya. Saya gini deh. Katakan Anda besok ada uang 1 miliar. Anda mau store ke bank. Waktu mau store, kamu tanya ke CS-nya, Pak, Bu, aku mau store 1 miliar. Terima kan? Oh, terima. Tapi nanti waktu aku WD, bisa semua nggak? Oh, nggak bisa, Pak. Sehari, masuk 10 juta. Anda mau nggak? Nggak tahu Anda, saya sih nggak mau. Betul ya? Enak aja. Waktu masuk bebas, waktu keluar, dibatasin. Oke, terima kasih. Lalu mereka bilang, oh, karena itu bank ada limitnya. Makanya cuma di kuota. Saya segini, teman-teman. Emang kita ini anak kecil. Kalau Anda pakai klik bisnis BCA, gitu Anda buka, limit dikasih 5 juta. Standar. Gitu Anda transaksi makin tinggi, minta naikin 2 miliar. Terus makin tinggi, Anda bisa minta 20 miliar. No issue. Jadi jangan kasih alasan yang nggak masuk akal. Tapi jika Anda percaya, terserah Anda lah. Kalau saya, terima kasih. Kemudian, yang ketiga, apabila ada yang bisa jual beli saldo ke member untuk join, jangan ikutin. Karena saya kena banyak nih. Misalnya ya, kenapa sampai ada jual beli saldo? Misalnya, ini company, ini kita sini kan, gitu sudah untung, kita WD kan, company sengaja bikin WD lama, seminggu 2 minggu. Nah ini gelisah nggak? Gelisah betul ya. Gitu ada yang mau masuk, saldo kita jual ke dia. Jadi kita terima uang dari dia kan. Nah saldonya itu dipakai untuk join. Jadi uangnya ke kita jual saldo. You know what happened? Itu ada strategi dari company untuk cuci tangan. Kalau nanti udah scam, yang ini ribu kemana? Ke company? Bukan, ke dia. Karena kamu yang terima uang kan, nanti dia lapor polisi, lo kena ini. Tolong hati-hati ya. Sekarang ini ya, ada platform di Indonesia yang company sengaja memilih membernya jadi money changer. Dan mereka senang, dikasih komisi kan? Mereka nggak tahu nih. Mereka lagi dikorbanin. Kalau nanti sampai ada apa-apa, semua berita ke dia, ini kena semua nih. Ya tolong hati-hati ya, lu jangan senang ya. Ya, so don't even bother to do it.
Oke, hati-hati tuh. Keempat, waduh Pak, ada yang baru Pak. Cryptocurrency Pak. Main dua gawang, arbitrase. Buy di Binance, sell di Hubei. Pasti untung. Emang iya. Teman-teman gini ya. Kalau Anda main dua gawang bersamaan, artinya Anda mesti transaksi di detik itu bersamaan. Bisa make money? Bisa. Waktu masih kecil. Waktu coba, kan pasti uang kecil kan? $1.000, $2.000. No problem. Tapi itu sering menang, gitu masuk 100 juta, emang lu bisa. 100 juta. Di satu titik, dapat bersamaan. Jawabannya adalah not possible. Maka strategi ini ya, nggak berjalan. Karena itu masalahnya. Gitu kuantitas besar, you nggak mungkin dapat bersamaan. Nggak mungkin. Dia akan gagal tuh. Nah, kelima ini lagi ramai nih. Lagi ramai nih. Trading kripto nggak pernah kalah. Uangnya aman, Pak. Karena di exchanger. Nanti dulu ya. Ada tanya saya, Pak, ikut nggak? Saya bilang, lu jelasin cara kerjanya. Gini, Pak. Uang kita, misalnya di Binance. Oke, aman dong? Aman. Lalu, kita beli robot. Oke, paham. Nah, saya tanya, uang saya dimainkan. Beli posisi kan? Kalau kan gimana? Oh, beli lagi, Pak. Oh, berarti averaging. Oh iya. Masih kalah? Averaging. Oh, berarti mati nggak dong? Caranya. Kalau masuk dan terus kalah, what happen? Ya, tunggu aja, Pak. Bapak dapat koin. Saya bilang enak banget ya. Kalau pas menang, saya mesti bagi hasil kamu. Gitu kalah, kamu selesai hold posisi. Dan rugi tangan saya. Apa jamnya masih balik? Gak ada jaminan, bos. Main ginian. Itu sih buat ilmu. Ya kan? Itu buat ilmu. Ya, maka saya nggak ikut. Maka kalau main koin, aku hold aja. Gini deh, contoh ya. April 2020. Bitcoin 10.000. Oke. Ethereum 400. Aku ngomong kok ke teman-teman kan, teman-teman beli. Karena Bitcoin mau halving. Contoh, misalnya waktu itu ada trading ini. Sebulan untuk 20%. Saya buy and hold. Anda tradingin. Oke? You dapat 20% deh. Tiap bulan, betul ya? Tergantung koinnya, betul ya? Lalu, saya buy and hold. Hari ini, Bitcoin 48.000. Waktu beli 11.000. Sekarang 48.000. Saya nggak usah bagi hasil. Menurut Anda lebih cuan siapa? Teman-teman ya. Kalau lagi uptrend, jadi tradingin, buy and hold. Tapi kalau lagi sideways, lu tradingin. Nah, kan banyak kan teman-teman nggak ngerti trading. Maka mereka senang gitu soal gituan kan? Saya mah udah lewat soal gituan. Maka saya nggak tertarik. Saya buy and hold aja. Yang keenam, begitu Anda dengar, ada broker maintenance seminggu. Udah tahu. Ini broker, berarti hanya urusin platform ini. Kan nggak mungkin. Contoh ya, kita ngomong Semtrade. Semtrade itu terbuka untuk investor lain. Anda bisa main sendiri. Mana mungkin dia tutup seminggu? Ya, lo bisa ngomel dong. Jadi kalau dia bisa tutup seminggu, udah ketahuan. Ini broker didesain khusus untuk platform ini. Hindari. Itu bahaya. Oke, yang terakhir. Misalnya Anda masuk posisi overnight. Stop-nya 0. Udah ketahuan. In-house. Udah hindari deh. Jadi teman-teman ya, ini adalah tanda-tanda yang fiktif atau potensi scam. Ya, makanya udah hindari aja. Jangan cari masalah. Oke, next one. Ini kejadian hari ini nih. Teman-teman ya, USDT top up channel 2 akan ditutup. Aduh Pak, aku udah transfer. Nggak masalah. Jika you udah transfer ke channel 2, Anda masih bisa masukin tax ID-nya. Oke? No problem. Pertanyaannya, kenapa harus ditutup? Ternyata, di channel 2 ini, hacker menemukan ada loophole. Teman-teman, Anda pernah ngalamin nggak?
Setelah Anda transfer pakai Indodax, Anda copy paste, error, duplicate. Alami gitu nggak? Ada nggak? Anda bantu lapor downline. Pak, downline saya transfer ke Indodax, Pak. Copy paste, duplicate. Itu dia. Itu Anda punya uang sudah di hijack sama hacker. Bahkan ya, itu hacker dia japri saya, KG saya. Dia japri saya. Dia bilang, Pak Peter, saya menemukan loophole-nya. Dan saya sudah mengambil 5 orang punya uang. Total 15.000. Dan dia begini, Pak Peter, nah saya balikin ya ke Bapak ya. Dia ngomong gitu. Dan dia ajarin saya bagaimana dia melakukannya. Dan setelah saya cek, itu betul. Lalu dia minta saya punya alamat untuk saya balikin ke member. Tapi dia nggak pernah balikin. Chatnya itu ada di IG saya. Kamu mau lihat? Nah, saya kasih lihat. Itu sebabnya ini mesti tutup. Ini kejadian, kenapa? Karena alamat itu statik. Karena statik, bisa di-hijack. Jadi mau nggak mau, kita mesti ganti ke alamat yang dinamis. Setiap kali berubah. Setiap kali berubah. Nah, saat itu ya, nggak bisa di-hijack. Nah, problemnya adalah ada fee, itu aja. 1%. Itu doang jeleknya. Tapi uang kita aman. Nah, silakan Anda mau pilih mana? Lo mau uangnya hilang 10.000 atau mau hemat 10% itu aja, atau uang 1%. Kita putuskan. Pokoknya keamanan dana. Nomor 1, that's it. No negosiasi. Nah, misal gini, teman-teman ya. Anda pasti nggak happy ya. Aduh, ada fee Pak, 1% ya. Katakan Anda punya cara, punya solusi. Bisa kirim uang aman dan gratis. Tolong info saya. Saya akan pelajari. Kalau memang betul bisa, saya akan lapor ke Sam untuk melakukannya. Teman-teman ya, kita juga nggak mau ya ada fee tambahan. We have no choice karena ada kasus ini. Kalau nggak ada kasus, maka ini pun tidak ada punya. Jadi jangan pikir ya, kita sengaja mengada-ngada ya. No, we don't do this thing. Ya, ya harap Anda mengerti. Ini masalah hacker nih. Oke, teman-teman, Anda tahu nggak apa yang paling penting dalam satu copy trading? Apakah karena hasil besar? Bagi saya enggak. Apakah karena sudah 4 tahun? Enggak juga. Atau mesti punya kantor? Bahwa mantap? Enggak juga. Bisa ketemu owner? Ada gitu kan? Oh, aku bisa ketemu ownernya. Bangga. Enggak penting. Oh, enak Pak. Dapat jalan-jalan. Ada hadiah mobil Pak. BMW, masih Pak. Enggak juga. Cepat kembali modal. Enggak penting juga. Pokoknya with rating Pak 9. Enggak penting. Teman-teman ya, ini semua akan gugur apabila withdraw macet. Gitu withdraw macet, ini semua omong kosong semuanya. Lo mau hasil besar kayak udah 8 tahun, ada kantor mewah, semua nggak penting. Itu sebabnya di sini ya kita menjaga withdraw lancar. Dan transaksi itu real ke pasar. Waktu kita withdraw, itu uang dari pasar. Bukan dari uang member. No at all. Uang member itu utuh. Itu aja. Ini penting ya. Kita jaga withdraw lancar. Nah, ini menarik kan? Kayak saya bilang, hari ini 2 tahun. Ya, member makin banyak. Ya, dan yang menarik adalah kita punya withdraw itu makin cepat via USDT. Kalau pakai bank itu banyak masalah. Karena saya tiap hari urusin. Contoh nih, Pak Peter, member saya Pak udah withdraw ke bank Pak, udah seminggu Pak uang nggak masuk. Ya udah, aku minta mana foto tabungannya, di foto. Namanya di bank ya, I gede Pratama. Nah, gedenya 4 huruf. Di same trade di KTP, gedenya 3 huruf. Nah, mati nggak loh? Nggak, uang nggak bakal masuk. Uang nggak bakal masuk. Kemudian, ada yang withdraw ke bank BNI. Jadi ini bank kepo nih. Nama Robi. Sama bank, ditambah depan Bapak BPK. Jadi BPK
ya uang nggak bakal masuk lah. Dia kalau pakai bank itu ya, macam-macam deh, pusing kepala itu. Ada aja masalahnya. Ya itu dia, hal kayak gitu tuh. Maka kalau Anda mau willy cepat, belajar UCT. Nah, jika Anda pertama kali, tolong ya, willy uang kecil ya. Jangan langsung hajar besar ya. Salah, uang bye-bye. Kayak kemarin tuh. Tapi kita tolong dong, saya transfer ke center, Pak. Pakai Indodax. Saya pilih ERC20. Tapi dia kasih alamat center TRC. Bye-bye lah uang kamu, betul ya. Bye-bye. Kirim ERC, alamat TRC. Sorry, your money is gone. Jadi kalau Anda belum yakin, setelah coba uang kecil. Ya, ini penting ya. Nah, teman-teman ya, jika Anda mau belajar soal forex, pasar modal, ya motivasi, silakan Anda follow IG saya. Di sana saya banyak kasih video-video supaya Anda belajar. Dan video semua pendek-pendek, dan panjang. Karena saya biasa nggak suka basa-basi, langsung to the point aja. Ya silakan Anda follow IG saya. Oke. Nah, sekarang ini yang seru nih. Tadi kan ilmu kan, ini fun. Bagi teman-teman ya, yang baru join, Anda belum tahu kan, historinya Vin, ini historinya semua. Semua berawal 6 Agustus 2019. Saya mengajak Bapak orang, 1, 2, 3, 4, 5. Saya mengajak 5 teman, sama saya 6 ya. Kita terbang ke Singapura, ketemu Sam, untuk diskusi. Kita mau tahu, uang kita aman nggak? Gimana pengamanannya? Lalu apa bukti transaksi ke pasar? Nah, Singapura itu nggak untuk umum ya. Itu back office. Di sana mereka punya server, kita bisa lihat. Ya kita tahu tuh. Ya waktu itu kita ajak ngobrol ke sana. Ya lumayan lah, kita ada ngobrol, kita ada 3 jam lebih tuh. Kita mau make sure semua nyaman. Saya pribadi PP, jadi sore ya sebelum pulang, ya saya ajak kita ya pergi makan lah, makan seafood. Ya kita rame-rame pergi makan seafood. Ya ini foto-foto, inilah orang pertama yang ketemu Sam langsung live. Yang menarik ya, dari 6 orang ini ada 1 nggak ikut, dan dia pilih yang lain. Dan yang dipilih scam. Well, what can I say, right? Nah, begitu kita mulai Vin, kan kita belum gitu ngerti nih, masih banyak hal nggak ngerti. Kita pernah ngundang Sam datang ke Jakarta. Waktu itu ya, ini meeting di Central Park nih, CP nih. Jadi Sam datang, ketemu langsung ke prospek lah. Lu mau tanya-tanya dah. Kalau waktu itu ya, saya pun masih banyak nggak ngerti nih. Ya masih perlu Sam datang. Ya Sam datang, nggak masalah. Untuk ajarin. Nah setelah saya mulai ngerti, kita pernah ke Makassar untuk mulai sharing. Nih pertama kali ke Makassar nih. Ya di foto-foto, siapa tahu masih ada yang bisa kenal. Kemudian saya juga bikin acara di restoran Angke. Waktu itu ya, orang pada nggak mau datang. Supaya datang, saya buka meja. Buka 10 meja. Makan gratis. Itu aja. Supaya datang nih. Supaya dengerin dah. Ini lihat nih, saya akan lihat foto-fotonya. Siapa tahu dia masih kenal. Itu foto-fotonya ya. Jadi silakan liatin, ya kan? Masih kenal nggak? Di sini nih. Ini pertama ini. November 2019. Oke, waktu itu kita buka 10 meja. Ini foto yang lain. Anda bisa lihat. Ada kenal nggak di sini nih? Bisa lihat, ada kenal nggak nih? Ya, silakan lihat nih. Foto-fotonya nih. Ini next one. Di sini ada kenal ya beberapa orang ya. Ada beberapa orang saya kenal. Ya macam-macam lah. Ada yang datang karena mau gratis ya boleh, nggak masalah. Ada ikut juga boleh, betul ya, nggak masalah. Nah bagi yang ikut sampai sekarang ya udah lumayan lah, betul ya. Udah lumayan lah. Udah lumayan tuh. Oke. Ini saya kenal sini ada Pak Bahari ya. Ada Pak Bahari. Ini saya kenal. Next one. Nah, sini juga ada satu teman ya. Teman komputer sini. Ada satu saya kenal di sini. Itu teman komputer. Nah, saya juga pernah itu ada talk show di Radio Pas FM. Itu November 2019 tuh.
Ya, kita pernah talk show untuk kenalin Vin. Nah, acaranya itu di Hotel Fave Linetevers. Yang datang nggak banyak, hanya puluhan, nggak banyak, nggak terlalu banyak. Di sini nih, jangan lihat ya, itu yang datang nggak banyak. Nah, waktu itu saya pernah kasih garansi, karena mereka pada takut semua. Mereka takut Vin akan scam lagi. Karena waktu itu ya, itu banyak scam. Maka pikir, wah ini Vin sama aja deh. Sehingga saya pernah kasih personal garansi. Anda masuk 1.000, Anda tes 1 bulan. Apabila sebuah ada loss, saya tutupin. Pokoknya 1.000 Anda nggak hilang. Saya gitu waktu itu. Karena semua pada ketakutan. Waktu itu ya, untuk bikin manajer, pusing kepala. Kenapa? Manajer perlu 20.000 kan? Ini masuk. Ceceng. Lu kapan manajernya betul ya? Waktu itu. Kalau sekarang sih nggak usah ngomong lah. Sekarang manajer 1 orang betul ya? Nah, kemudian saya juga terbang ke Surabaya, ya ketemu teman-teman untuk promosiin, yaitu Ibu Minani. Yang di sini nih Ibu Minani nih, di sini nih. Ya, sama suaminya itu. Itu udah teman lama. Kemudian juga balik lagi ke Fave. Lihat ya, ini teman kita dari Bandung. Dia datang dari Bandung, dengerin, dan dia join. Karena nantinya dia undang saya ke Bandung untuk bicara. Ibu itu tuh. Nah, Kelapa Gading di sini ya, itu Pak Ahim nih. Ini Pak Ahim undang teman bikin acara di Kelapa Gading. Dan dia minta saya untuk hadir presentasi. Oke, nggak masalah. Itu jadi teman-teman, mereka di Kelapa Gading, ya bikin acara, mereka undang orang, saya datang untuk bicara itu aja. Itu di Kelapa Gading. Kemudian ini Fave lagi, Anda lihat ya, jumlah orang nggak banyak, hanya puluhan orang. Banyak kursi kosong waktu itu. Karena waktu itu ya, itu banyak scam. Sehingga investor ketakutan semua waktu itu. Ya, ini jumlahnya nggak banyak orangnya kan? Jadi hanya 40 orang itu, nggak banyak. Nah, kemudian di awal tahun 2020, meeting saya pindah ke ISTQ. Kenapa? Ini restoran milik teman-teman dan juga member Vin. Dia di Mall Ciputra. Ya saya pikir oke lah, saya bikin tempatnya ramai lah, betul ya. Daripada uang saya pakai hotel, uang sama, saya kasih dia aja lah. Toh sama-sama teman, dan dia juga member Vin. Waktu itu ya, ini acara rutin. Rabu, siang, Sabtu pagi. Ya seminggu 2 kali tuh. Waktu itu. Nah, di sini lebih gampang. Itu kapasitas 10 orang. Jadi lihat ya, ini ya. Foto-foto teman-teman yang pertama nih. Yang pertama join Vin. Jika hari ini Anda join, ya Anda sudah happy deh itu aja, betul ya. Ini udah happy ya pokoknya. Ini foto-fotonya, Anda bisa lihat dari sudut lain. Ya banyak ya, banyak kenangan di sini nih. Ini di Hotel Fave lagi. Ini Pak Paulus ya, teman lama, udah kenal. Ini teman kita yang sudah senior ini, yang terus belajar nih, sudah senior. Ya ini ya Pak Paulus ya, ini udah teman yang sering kita berhubungan. Dan Pak Paulus juga orang yang mau belajar, sehingga dia banyak belajar. Ini di STQ lagi. Ini teman saya, teman komputer, ya Pak Hengki. Itu dulu dia distributor, sampai sekarang juga iya, distributor printer HP, ya printer Epson macam-macam lah. Itu salah satu distributor kita itu. Nah itu tadi ibu tadi ingat nggak? Dia undang saya ke Bandung untuk presentasi ke emak-emak. Waktu itu dia bilang, Pak Peter, bisa nggak Pak? Sabtu jam 9 pagi. Saya oke. Saya bilang, aduh ada salah nih. Kenapa? Karena di Bandung jam 9, lah kawan di Jakarta. Aku bisa datang 1 jam lebih awal. Jam 8 untuk setting ruangan. Jakarta Bandung kalau cepat kan 2 jam. Oh, berarti bangun jam 6. Oh, berarti bangun jam 5 dong. Ya, bangun jam 5 lah betul ya. Untuk ketemu mama itu. Ya ini ya. Jadi kita udah datang siap segala macam. Udah on time. Acara on time ya. Kayak biasa. Ya datang ya, setengah jam. Ada yang telat 1 jam betul ya. Udah selesai dia baru datang. Ya, gitulah hidup.
Nah, kemudian ini di ICQ lagi. Silakan lihat ya foto-fotonya. Apakah Anda masih ada di sini? Jika ada hadir ya, bisa lihat tuh. Nah, Chinese New Year 31 Januari. Acara di Meister Restoran Central Park Jakarta. Rencananya Sam datang, hadir, ketemu kita face to face. Tiket udah beli, hotel sudah booking, nggak bisa datang. Sam kena karantina. Kenapa? Karena partner dia datang dari Wuhan minggu lalu. Ya sudah, kena karantina, jadi Sam jangan datang. Akhirnya kita pakai video conferencing untuk ngomong kita. Ya, sekarang lihat nih foto-fotonya nih. Anda masih ada nggak di sini nih? Foto ini. Ya, ini teman-teman yang pernah ikut Chinese New Year Jakarta. Oke, ini foto pertama. Oke, sekarang ini foto yang kedua. Oke, coba lihat. Ada yang masih kenal nggak nih? Ya, foto masih ada nggak? Ini paling kiri Pak Asal sama istrinya. Next one. Ini tadi Pak Hengki lagi, ya dari komputer. Ya, semua muka senyum lebar, semua happy. Oke, next one. Ya, di sini Anda lihat nih, foto-foto yang Anda kenal mungkin. Mungkin Anda masih ada. Nah, ini dua teman ini ya. Yang pertama juga ikut ke Singapura nih. Yang kedua ikut ke Singapura waktu itu. First time. Lalu besoknya, kita juga acara ke Medan. Nah, sama, harusnya Sam hadir. Karena tiket udah beli semua. Karena kantina, nggak bisa hadir. Terpaksa kita pakai video conferencing aja, itu aja. Itu Medan tuh. Kemudian di Februari, saya diundang ke Cirebon untuk presentasi. Vin, oke, saya ke sana, ketemu teman-teman. Nah, dari sana Cirebon, dia ikut satu orang. Itu aja. Yang lain nggak ikut semua. Maka pilih yang lain. Kenapa pilih yang lain? Karena hasilnya lebih gede. 1 bulan, 20%. Mereka pilih itu. Kan kita punya kecil. Kita punya kan cuma 6% sampai 10% kan? Nggak mau, mereka pilih yang besar. Tapi itu sudah scam. Kemudian diputar lagi. Nah, ini Pak Yosef ya. Ini Pak Yosef. Ini teman saya waktu di Melbourne. Waktu masih year 12, IOP, kita sama-sama di Swinburne. Swinburne University di Melbourne. Kita waktu satu kelas tuh. Ini istrinya. Jadi kita masih berhubungan sampai sekarang. Ya, kok interesting bisa ketemu ya dengan Pak Yosef. Pernah sekali peserta cuma 1 orang. Ini 1 orang nih. Ya udah, tetap aja. Tetap on kan? Peserta cuma 1 orang. Ya udah nggak apa-apa. Nggak masalah, tetap on, nggak masalah. Itu pun nggak ikut tuh ya. Ya udah, itulah hidup. Nah, kedua kali diundang ke Bandung. Kali ini saya bikin sore deh, jangan pagi lagi, sore aja deh. Ya, saya bikin sore. Ya, pulang malam masih mending tuh. Jadi kedua kali saya ke Bandung nih. Ini sudah agak lebih ramai dikit. Ya, udah agak ramai dikit di Bandung tuh. Ini kedua kali. Kemudian Ciputa lagi nih. Ya, lihat nih foto-foto teman-teman kita semua. Masih ada yang kenal nggak di sini? Nah, kedua kali saya ke Makassar nih. Peserta nggak banyak, nggak sampai 10 orang. Karena waktu itu di Maret ya, itu masih berat. Masih pelan sekali. Sekali lagi, saya kasih lagi personal guarantee. Saya kasih personal guarantee. Jika sebulan, uang lo hilang, kita balikin. Akhirnya ada yang mau coba. Ya, ada yang mau coba. Kita kasih personal guarantee. Kalau waktu itu ya di Maret ya, itu masih berat. Ya, lihat ya, jumlah orang nggak banyak, nggak sampai 10 orang tuh. Sedikit tuh. Kemudian, April, mulai PPKM kan, udah nggak boleh meeting. Ini adalah Zoom pertama. Yang lucu, yang serunya adalah, Anda lihat, jumlah peserta 7 orang. Dan tetap kita mulai on time. Ya, kalau kita foto dia lucu ya. Jadi, April 2020 ya, itu pertama kali Zoom, perdana. Jumlah peserta 7 orang. Dan Zoom ini ya, itu jangan setahun. Senin, training member. Rabu malam, presentasi. Sabtu siang, presentasi. Itu jalan selama setahun.
berarti setahun ya, itu ada 156 sesi. Dan selalu, always, mulai on time. Never miss. Nah, ini foto setelah PPKM, agak lama, teman-teman mulai gerah nih, aduh kok nggak bisa ketemu, ya kan? Minta Pak Peter ketemuin dong, ya kan? Ketemu rindu. Ya sudah, kita bikinlah Oktober 2020. Gathering pertama, siapa Nabi? Itu di Pancuan Gulf Island tuh. Ya, ada beberapa puluh orang yang datang, ketemu say hello, supaya lebih kenal kan? Ini, teman-teman yang hadir, silakan lihat tuh. Masih ada nggak wajah-wajahnya? Masih join nggak? Ini saya yakin ya, semua masih join semua nih. Belum ada exit nih. Ya. Kemudian kita juga bikin bakti sosial setelah Sincia. Ya, teman-teman ya, kita kumpul uang sama-sama, kita bakti sosial bersama. Ini foto pertama. Ini bahan-bahan yang kita kasih, yang kita siapkan semua. Pokoknya mereka perlunya apa, siapin apa nih. Dan isinya lumayan. Ada beras, kopi, ada biskuit, ada teh, Indomie, minyak ikan sarden. Jadi isinya cukup bagus, cukup bagus. Ya, ini sesuai permintaan ya. Jadi kita survei, perlu apa kita kasih. Nah, ini kelompok kedua. Itu di panti asuhan. Yaitu panti asuhan, jadi pokoknya barang kita kasih sesuai mereka butuh. Jadi kita kontak dulu, perlunya apa, ya kita supaya apa itu ya, supaya nggak salah. Juga ada juga ke panti jompo. Ya, ini semua sesuai permintaan itu aja. Dan dana kita kumpulin dari member fin kita kasih. Juga kita ada fun trip ya. Waktu kita ke Pulau Pramuka, ya PP aja, just for fun, ya rame-rame ke sana, main-main air supaya nggak bosan karena ada stres. Ya ini foto-foto yang ganteng-ganteng, sini. Lalu ini foto yang cantik-cantik, it's all here. Now, ada hadiah Desem. Saya udah mau selesai. Ini ada hadiah dari Sam untuk member fin di ulang tahun kedua nih. Ulang tahun pertama nggak ada hadiah. Ini ada hadiah nih. Apa hadiahnya? Nanti hadiah apa nih? Sam akan kasih kita 20% kredit. Ingat ya, bagi Anda teman-teman yang pertama join fin, masih nggak gini nggak? Sekarang diulangin nih. Oke? Ini bonus untuk nambah lot. Nggak bisa WD ya. Dan berlaku 6 bulan. Contoh nih. Orang baru. Anda kirim uang 1.000. Dikasih 200. Biasanya kalau 1.000, kan main 0,1 lot kan? Nah, kan ada dapat 200, you main 0,12. Jika 10.000, dapat 2.000. Lotnya naik 1,2. Ya, sederhana ya. Tapi ingat ada maksimumnya. Maksimum 10.000. Contoh, 1.000 dapat 200. 10.000 dapat 2.000. Oke? Pak, 20.000. 20.000 kayak 2 berapa? 4.000 kan? Betul. You masuk 50.000. Dapat 10.000. Maksimum. Maksimum ya. Jadi masuk 50.000. Aduh, hang ya. Jadi ya, 50.000 dapat maksimum 10.000. Hang lagi ya. Oke. Lagi hang itu. Ntar ya, intro aja hang. Wait. Intro hang ya. Come on. Testing. Oke, udah jalan lagi. Ini intro masih hang ini. Wait. Ya, ini kayaknya masih hang ini. Bentar, saya punya hang soalnya. Bentar ya. Oke, udah masuk lagi ya. Oke, saya ulangin ya. Mengenai bonus. Kita ngomong orang baru dulu ya. Kirim 1.000, nanti jadi 1.200. Kirim 10.000, jadi 12.000. Lotnya naik nih. 50.000, jadi 60.000.
maksimum. Oke, kamu kirim 60.000, tetap dapat 10.000. Karena cap 10.000. Ini promosi berakhir akhir bulan. Jadi bisa sebulan ya. Nah, ini untuk orang baru. Lalu Pak, kita gimana dong? Orang lama. Gimana dong? Simple. Contoh, saya punya account 10.000. Orang lama dong. Saya cukup tambah 1.000. Saya tambah 1.000, 1.000-nya dapat 20% kan? Dapat. Nah, yang 10.000 nih juga dapat 20%. Oke? Asik kan? Saya ulangin ya. MT4 saya 10.000 nih. Saya top up dari bank boleh, USDT boleh. Minimal 1.000 aja. Minimal 1.000. Yang 1.000-nya ini dapat 20% kan? Yang lama ini akan dapat 20%. Tapi ingat, maksimum 5.000. Pokoknya saldo MT4 orang lama maksimum 5.000. You top up maksimum 10.000. Itu caranya. Jadi ya, kita mau dapat tambahan, udah Anda top up minimal 1.000 aja. Mau lebih juga boleh. Ya terserah. Misalnya, Anda mau tambah 50.000. 50.000 kan? Maka dapat 10.000 dong. Kan ya bank tuh, atau dari sendiri kan? Tapi yang lama akan dapat juga 20%. Tapi dibatasi maksimum 5.000. Itu cara kerjanya. Oke? Dan akan dikasih ya, sisa 2 hari nanti. Lu udah masuk, bisa 2 hari dikasih nanti. Ini penting ya. Kedua, ini kredit hanya sekali. Jangan coba-coba withdraw dia punya modal. Anda ganggu modal $1 aja, semua kredit batal. Hati-hati ya. Contoh nih, kamu kirim 1.000, kan dapat 20% kan? Kamu ambil aja, sedikit aja dari sini. $1 aja. Ini langsung hilang. Aku salah. You tambah. Sorry, nggak dikasih lagi. It's only one time. Tolong hati-hati. Ya, untuk withdraw, lu jangan mepet-mepet ya. Lebihin aja tuh ya. Ya, hati-hati. Jangan terlalu mepet. Pokoknya sisisan aja. Oke? Jadi ini hanya one time. Berlaku sampai akhir Oktober ini. Jadi cukup banyak waktu. Oke? Jadi ya, dengan ada gini ya, akan mengkompensasi lah. Yang top up tambah 1%. Itu cuma 1% dong. Ini kasih Anda 20% selama 6 bulan. Nah, kita semua happy lah, betul ya? Jadi besok aku pun akan top up, itu aja. Lagi ya lumayan dong, dapat 20% nih. Jadi kalau kita tambah 50.000, akan maksimum dapat 10.000. Yang baru dulu ya. Nah, MT4 lama juga nambah 20%. Tapi dibatasi maksimum 5.000. Nah, inilah bagusnya bonus ini. Jadi mulai besok ya, saya akan top up juga, kan dapat 20%. Itu lumayan tuh. 6 bulan, not bad. Sehingga mengcounter ya, yang fee 100% ya. Di bagusnya, ini hadiah buat kita semua. Oke, saya mau selesai. Oke, pengumuman ya. Bagi Anda yang senior manager, tolong cek email Anda. Kemarin, Minggu, saya udah kirim Anda email ya. Ada PR ya. Kumpulnya besok. Ya, kumpulnya besok malam. Khusus buat SM, ada PR buat Anda. Cek email Anda. Besok malam, ya kumpul ya PR-nya ya. Oke, sip ya. Oke, teman-teman, saya udah selesai di sini. Tadi ya, pagi ada yang kasih kue. Jadi saya akan, udah janji ya, saya akan kasih hidupin lilin ya. Dan kita akan kasih lihat kuenya ya. Oke, saya hidupin dulu lilinnya. Minta saya ambil kuenya nih. Nah, ada teman kasih nih. Oke, kotak nggak kuenya nih. Jadi tadi ada teman kasih, ya dia kasih 2 tahun, ya itu lilinnya 2 tahun. Jadi saya tiba aja ya. Kita berharap all the best ya untuk Vin ya. Oke, semua thank you ya, saya tiba. Oke, jadi thank you semua untuk sudah hadir. Oke, saya sudah selesai di sini. Dan saya berharap ya, all the best semuanya. Oke, saya stop sharing. Oke, let me see. Chatting banyak sekali ya. Ada yang Oke, De Andre, apakah bonus sekali atau berkali-kali? Berkali-kali, Pak. Berkali-kali. Contoh ya, besok Anda gini. Anda orang lama toh. MT4 Anda
Misal 3.000 deh, 3.000 nih. Anda tambah 1.000. 1.000-nya dapat 20%, no? Ini juga dapat 20%. Gitu. Jadi gitu cara kerjanya. Oke? Pokoknya ada masuk baru, 20% yang baru. Tapi maksimum 10.000 ya. MT4 lama, maksimum 5.000 itu aja. Jadi lumayan. Oke, besok saya akan mulai top up itu aja. Oke, thank you semua. Cheers dulu semua. Sekarang udah jam 8.30 ya. Sejam kan kita kan? On time ya. Oke, Pak. Kalau kita top up Devincom, apakah dapat? Ya, harusnya dapat. Harusnya dapat. No issue, harusnya dapat. Kan dia nggak tahu uangnya mana. Pokoknya ada uang masuk kan, USDT kan. Harusnya dapat. Udah siapin minum belum? Udah. Air putih. Karena saya nggak minum. Oke. Saya orangnya nggak bisa minum. Minum champagne, setengah aja, saya udah keling saya. Saya nggak bisa minum soalnya. Oke, semua thank you. Itu bonus, Pak, per account. Yes, per account. Per MT4. Per MT4. Andres, thank you. 20%. Yes, I know. It's fun, 20% lumayan. Lumayan. Mantap, Pak Andres. Thank you semua. Jelas. Dari Joe. Indikator yang lama dan baru gimana? Ya, kamu daftar kapan lah betul ya? Kita mah udah ada 2019. Udah lama lah kita. Top up, masih berapa? Terserah Anda. Ada orang top up $1 juta, 1 million, ada. Ada 2 juta, ada. Ada, no issue. Tapi ingat, maksimum cap 10.000. Jadi maksimum 50.000. Yuk, Kim 50.000, dapat 10.000 kan? Udah maksimum. Kamu Kim 100.000, sama aja. 10.000 maksimum cap. Top 500, nggak dapat. Minimum 1.000. Top up minimum 1.000. Nggak dapat tuh. Minimum 1.000. Kalau punya berapa account, semua dapat. Iyalah, lu punya 3. Ya masing-masing harus top up lah. Kayak saya ada 3 kan? Udah, besok saya top up 3, 1, 2, 3. Mesti top up semuanya. Itu kapan mulai promo? Mulai besok. Mulai besok. WD lo nggak? Enggak, WD nggak ada lo. Gitu Anda WD modal, tadinya langsung hangus. Langsung hangus. Jangan WD modal. Lu WD modal, $1 aja. Itu tadi langsung hangus. Kamu tambah lagi, nggak akan dapat. It's only one time. Yes, minimum 1.000. Kenapa ada fee 100%? Itu dari provider, bukan SAM. SAM nggak ambil. Kita pakai jasa yang dynamic address. Mereka charge 100%. Ya udah, kita mesti ikutin. Teman-teman ya. Kalau tidak ada kasus di hack, kita pun nggak pakai ganti-ganti, kita juga nggak mau. Ngapain sih saya masalah betul ya? Kita terpaksa ganti, karena ada kan di hack orang itu aja. Ya Anda sih nggak ngalamin, itu nggak tahu. Tanya teman-teman deh, yang di hack punya itu. Waktu copy, duplicate. Langsung panik kan? Karena uang nggak masuk kan? Iya, di hack itu. Eksternal, nanti sih akan ditutup. Belum yang masih sampai sekarang belum tahu nih. Ya. Nasabah baru, ya pokok Anda buka baru kan, dia nasabah baru kan? Anda open new account ya nasabah baru itu aja. Oke, ini sih cukup apa? Steven, kalau Anda tarik modal dulu, ngapain, bos? Kamu kan cuma tambah 1.000 doang. Ngapain kamu tarik semua? Lu kena fee 3%. Kan cuma tambah 1.000. Lagi pula ya, you don't do it. Sam tahu. Kamu tarik, lu masukin, dia kasih kamu. Lu jamanin dia deh. Saya tahu lu pasti begitu. Don't. Pokoknya tambah 1.000 aja. Kalau nggak tambah, kamu jangan buat dia masukin. Mereka tahu. Mereka tahu, lu nggak dikasih sama dia. Oke, The Dolphin. Selama ini, kita kenal Pak Peter one man show. Jika satu hari saat Pak Peter sakit, kan ada CS. Loh, emang mesti ke saya? Anda mau ke saya? Enggak kan? Anda mau ke center kan? Saya sadar kan? Anda WD memang perlu saya. WD aja betul ya? Ngapain libutin saya? Don't worry about it. Apakah berarti 6 bulan nggak boleh WD? Boleh. Jangan WD modalnya, itu aja saya ngomong. Anda boleh WD? Boleh. 20%-nya hangus, itu doang. Anda boleh WD, hanya 20% hangus.
Pokoknya ya, yang sekarang ini ya, Anda yang punya MT4, ada saldo kan? Mau dapat 20% kan? Ya, Anda top up minimal 1.000 aja. Kita top up 1.000, dia dapat nanti 20%. Eksternal nggak bisa, mesti transfer bank. Harus transfer bank atau USDT. Nggak bisa eksternal, nggak bisa. Juragan, solusi top up channel 2, batasi top up pakai token itu. Nggak bisa, bos. Aku udah ngomongin, nggak bisa, nggak boleh. Kamu gimana ngontrol orang? Ini hanya Binance, nggak boleh. Kita udah bahas soal ginian. Sebelum kamu ngomong, kita udah bahas. Anhar, ada nggak batas minimum untuk top up agar dapat bonus? Ya minimal 1.000. Anda top up minimal 1.000. Oke, nanti ya, pokoknya term and condition-nya saya upload ya ke Telegram ya. Anda baca sendiri. Ya, sekarang aku udah ngomongnya ya. Jelas ya, nanti baca sendiri aja dah. Kau capek kan ngomong itu kan? Bonus ini dapat permanen atau gimana? Nggak, hanya 6 bulan. 6 month. Ya, 6 bulan lumayan lah, dah bonus. Yulianto, nggak boleh WD modal, tapi profit bisa? Boleh. Anda boleh WD profit. Anda mau WD modal juga boleh. Cuma 20% hangus itu doang. Modal mau WD boleh, bebas, no problem. Oke, sip lah, udah cukup lah ya. Semua sama semua ya. Saya tutup ya, teman-teman ya. Udah sejam ya. Nanti video ini saya akan upload ke YouTube ya. Oke, semuanya. Thank you, teman-teman. Ya, nice one. Thank you ya. Semua sehat ya. Oke. Ciao, ciao semua. Bye-bye. Yo.